Kenapa sih kita sering nggak puas dengan apapun yang kita kerjakan? Kuliah rasanya cuma menjalani siksaan selama 8 semester. Kerja rasanya cuma memelihara tagihan dari satu kontrak ke kontrak yang lain, dari satu bos ke bos yang lain. Bisnis rasanya cuma dilempar dari permainan pasar yang satu ke permainan pasar yang lain. Semua yang kita kerjakan rasanya kayak gak ada yang benar-benar membuat kita puas dan selalu menjadi alasan kita mengeluh. Seakan-akan pilihan begitu banyak, tapi di saat yang sama pilihan cuma itu-itu aja. Menderita. Mungkin alasan paling utama kenapa apapun yang kita kerjakan terasa salah, terasa tidak menggembirakan, karena kita sibuk memelihara mental korban dalam diri kita. Kita selalu merasa menjadi korban dari sesuatu. Iya, betul. Betul, kita adalah warga dari negara yang sering abai pada kesehatan kita, pada kemakmuran kita, pada rasa aman kita, dan seterusnya. Lihat aja BPJS. Lihat aja cara pengelolaan pemerintah terhadap COVID-19, dan banyak lagi. Kita memang yang dirugikan dari itu semua. Masalahnya, ketika semua keadaan itu membentuk mental korban dalam diri kita, dan itu menjadi karakter kita akan terus-terusan merasa seperti itu. Korban. Jadi apapun yang kita lakukan di hal-hal kecil aja, kayak misalnya kita naksir orang, terus kita ngechat mau kenalan, terus nggak dibales cepet, kita bilang, itu orang cuma mau sama orang yang good looking doang. Kita merasa jadi korban dari citra kecantikan atau citra ke-good lookingan. Seolah kita jelek aja. Atau karena kita misalnya bawa ya motornya cuma motor Beat gitu. Bahwa kita korban kemiskinan sehingga kita tidak pernah mendapatkan gadis atau laki-laki yang kita idam-idamkan. Kita korban karena miskin sehingga kita tidak mendapatkan orang yang kita inginkan atau pekerjaan yang kita mau dan lain sebagainya. Kita memang punya banyak deretan ketidakberuntungan. Mungkin kita adalah orang yang tidak terlahir dari keluarga yang benar-benar kaya, tidak diasuh di tengah keluarga yang benar-benar terdidik dan mawas diri. Kita juga mungkin bukan warga dari negara yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan warganya. Tapi itu seharusnya tidak bisa mendefinisikan siapa kita. Apalagi membentuk karakter kita menjadi orang dengan mental korban. Sekarang kira-kira kita mengerti kenapa kita merasa apapun yang kita lakukan selalu salah, selalu nggak jelas, selalu terpaksa. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal ini, pekerjaan, atau kuliah, atau sekolah, atau bisnis ini, kita melakukannya lagi-lagi karena akhirnya terbiasa. Masalahnya kalau kamu terbiasa, apa kamu bahagia? Kan enggak. Kamu hanya terpaksa saja. Menurutku, kadang-kadang kita nggak fair melihat seluruh nilai diri kita gitu, seluruh kehidupan kita, karena kita melihat hidup kita yang relatif panjang dengan sudut pandang yang sangat pendek, sangat sempit. Kita bicara soal kehidupan kita yang punya kemungkinan sampai 100 tahun, tapi kita memandangnya hanya untuk dalam waktu 1 tahun gitu. Sehingga kadang-kadang kita mendefinisikan diri kita adalah pekerjaan yang kita lakukan. Kita mendefinisikan diri kita adalah hobi yang kita jalani. Padahal kita lebih dari itu. Kita lebih dari pekerjaan, kita lebih dari gelar yang selama ini kita raih, kita lebih dari hobi yang selama ini kita jalani atau sedang kita coba-coba, atau kita juga lebih dari sekedar pasangan dari seseorang yang punya nama besar atau punya banyak harta dan lain sebagainya. Kita unik dan kita lebih besar dari itu. Jadi untuk lebih fair, kita mesti memandang kehidupan kita yang panjang dan besar dan unik ini dengan cara yang besar, panjang dan unik. Ambil contoh kalau misalnya kita melihat kehidupan ini seperti game, kita bisa ambil game-game yang kita nggak tahu finalnya seperti apa. Seperti misalnya game GTA. Atau game yang terlihat lebih lebih adem. Game lama itu, Harvest Moon. Harvest Moon itu, kadang-kadang kamu gagal panen, kadang-kadang kamu berhasil panen dan lain sebagainya. Jadi andai setiap kita melihat kehidupan kita lebih jauh sebagai game yang lebih panjang dan kita mainkan dengan cara yang jauh lebih bergairah, mungkin kita bisa membalik
mental korban itu dengan mental petualang. Sehingga ketika kita hadir masuk pada pekerjaan yang kita nggak suka, kita nggak buru-buru memutuskan untuk keluar dari tempat kerja itu. Atau misalnya terpaksa berada di tempat kerja itu dan menjadi pekerja yang paling tidak bahagia sedunia. Tapi kita bisa ke sana sambil merencanakan pekerjaan selanjutnya atau project bisnis selanjutnya. Jadi sehingga setiap hari kerja kamu merasa seperti sedang membangun mimpimu di tempat lain. Karena kita menghargai kehidupan yang besar dan panjang ini. Lalu apa setelah 1 tahun habis kontrak? Lalu apa setelah kuliah yang saya nggak suka ini? Sehingga diancang-ancang, dicicil gitu. Gitu kan mental petualang. Baru kali ini saya memberikan solusi, tapi kayaknya sih begitu. Setidaknya itu bekerja untuk saya. Saya nggak tahu ya buat kamu. Buat kamu ya terserah kamu ambil apa yang cocok. Saya Ahmad Farid dan inilah Sakit Kepala.